Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Signal Dakwah Islami, tempat di mana kita mengisahkan perjalanan luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi dan raja yang bijaksana yang dianugerahi mukjizat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelajari hikmah dan pelajaran berharga dari kisah beliau. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi yang dianugerahi keistimewaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah putra Nabi Daud alaihissalam dan dikenal sebagai raja yang bijaksana. Allah memberinya kemampuan untuk memahami bahasa hewan, mengendalikan angin, dan memerintah bangsa Jin. Kekuasaan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap bijaksana tersebut, Nabi Sulaiman kemudian mampu memimpin suatu kerajaan besar. Tak hanya umat manusia, tapi juga jin. Tidak hanya dianugerahi kekayaan serta kekuasaan yang luar biasa. Banyak pelajaran yang dapat dicontoh umat manusia dari Nabi Sulaiman, mulai dari sikap pintar, rendah hati, serta tidak sombong ketika memimpin, serta dapat dijadikan motivasi untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sangat cerdas sejak kecil. Kecerdasan dan kebijaksanaannya kemudian membuatnya terpilih menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, untuk memimpin Bani Israel. Berikut ini beberapa mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertama, saat Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut dan bisa bahasa burung. Saat ia melintasi bersama bala tentara yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung, saat hendak melewati sebuah lembah. Ternyata, di lembah tersebut adalah rumah bagi banyak semut. Di dalam Al-Quran, surat An-Naml, ayat 18, hingga saat mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Lantas Nabi Sulaiman yang kemudian mendengar hal tersebut tertawa dan tersenyum. Ia juga memerintahkan bala tentaranya agar berhati-hati saat melangkah, karena di tempat tersebut adalah rumah bagi para semut. Dijelaskan dalam Al-Quran, maka dia Sulaiman tersenyum dan tertawa saat mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham agar tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman yang dapat berbicara dengan hewan juga dijelaskan di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 16, yaitu Nabi Sulaiman yang dapat berbahasa burung. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Kedua, memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu sekejap. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis juga turut dijelaskan di dalam Al-Quran, di mana Nabi Sulaiman pada saat itu memerintahkan burung-burung agar dapat mengantarkan surat yang berisi,
Sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman yang isinya berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surat An-Naml ayat 31-32. Surat ini juga merupakan seruan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis serta kepada para pembesarnya agar tidak bersikap angkuh dan sombong. Pada saat Ratu Balqis yang menerima pesan tersebut, kemudian memberitahukan isi pesan tersebut kepada pembesarnya. Ratu Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan padaku sebuah surat yang mulia." Surat An-Naml ayat 29. Setelahnya Ratu Balqis juga mengirimkan pasukannya agar menemui Nabi Sulaiman. Beberapa penafsiran tersebut menyebutkan pasukan yang dikirimkan ini sangat banyak, yakni berjumlah 12.000. Kembalilah saja kepada mereka, maka kami pasti akan mendatanginya dengan bala tentara, hingga akhirnya mereka tidak mampu lagi melawannya. Kemudian akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, dengan cara-cara terhina, hingga akhirnya mereka menjadi tawanan yang hina. Surat An-Naml ayat 37. Pada saat itu, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis dan para pembesarnya mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dengan memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya." Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, "Aku akan mendatangi dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ketika Sulaiman, melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau berbuat kufur? Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Surat An-Naml ayat 39-40. Ketiga, Ratu Balqis dan bala tentaranya bertaubat. Kemudian terjadi kesalahpahaman karena para pembesar menanggapi surat tersebut sebagai tantangan melakukan perang. Ratu Balqis juga mengangkat senjata, kemudian menemui Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis akhirnya tiba, ia sangat terkejut melihat istana Nabi Sulaiman. Sangat mirip dengan kepemilikannya di negeri Saba. Peristiwa ini kemudian membuat Ratu Balqis takjub hingga akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Keempat, kisah Nabi Sulaiman. Sebagai nabi yang diberikan beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai salah satu dari 25 Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan disampaikan kepada umat. Rasul Allah juga mengajarkan sikap terpuji dalam kehidupannya sehari-hari bagi para umatnya. Perilaku terpuji Rasul yang akhirnya harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi dari salah satu keturunan dan yang menggantikan Nabi Daud alaihissalam sebagai raja. Sejak ia kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan banyak kecerdasan dan ketajamannya dalam berpikir. Tak hanya itu, ia juga sangat bijaksana dalam pengambilan suatu keputusan. Ketika akhirnya
Nabi Sulaiman menginjak usia yang cukup, Allah kemudian mengangkatnya sebagai nabi serta menjadi raja di kerajaan Israel. Nabi Sulaiman juga tidak hanya berkuasa atas manusia, namun bagi semua makhluk, baik jin maupun binatang. Tak heran jika Nabi Sulaiman akhirnya memahami semua bahasa binatang. Ia juga dikenal sebagai raja yang kaya raya. Nabi Sulaiman memiliki istana yang sangat megah dan indah, yang dibangun dengan gotong royong binatang, jin, dan manusia. Diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman yang memahami bahasa binatang, kemudian pada suatu ketika melewati suatu tempat bersama para pasukannya. Di tempat ini terdapat sarang semut yang ketakutan, kemudian berlarian menuju sarang untuk dapat menyelamatkan diri. Mendengar suara semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memerintahkan pasukannya untuk dapat berhenti menunggu semut-semut tersebut masuk ke dalam sarangnya, serta berpesan agar pasukannya berhati-hati agar tidak menginjak semut. Kisah Nabi Sulaiman lainnya adalah tentang Ratu Balqis yang kemudian memimpin negeri Saba. Ratu Balqis yang memiliki kerajaan dengan luas, tak terhingga, dan rakyatnya yang hidup dengan sangat makmur. Meski mereka pada akhirnya disesatkan oleh iblis sehingga tidak menyembah Allah, melainkan matahari. Kepada burung hudhud yang mengabarkan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman kemudian mengirimkan surat. Setelah membacanya, ia memanggil seluruh penasehat kerajaan dan punggawa. Konon, Ratu Balqis tidak ingin peperangan terjadi dan hanya merusak keindahan istana serta merugikan rakyatnya. Ratu Balqis juga memilih mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman kemudian menerima hadiah tersebut, maka Ratu Balqis akan menganggap bahwa ia hanyalah seorang raja yang senang menerima hadiah. Namun, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut karena ia telah memiliki harta benda yang jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan hadiah tersebut. Nabi Sulaiman pun kemudian berpesan kepada utusan Ratu Balqis agar dapat memeluk agama Allah serta meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Nabi Sulaiman berkata, jika Ratu Balqis dan rakyatnya kemudian mau memeluk agama Allah, maka kerajaan Saba akan berada dalam kondisi yang selamat. Setelah utusan tersebut kembali ke negeri Saba, Ratu Balqis kemudian memutuskan untuk mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah mengetahui perjalanan Ratu Balqis menuju ke negerinya, Nabi Sulaiman kemudian bermaksud menunjukkan mukjizat kepada Ratu Balqis sebagai bukti atas kenabiannya, yaitu dengan kemampuannya dalam mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Ketika Ratu Balqis tiba, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, apakah singgasana ini mirip dengan singgasana kerajaanmu? Ratu Balqis menjawab, ya, sepertinya memang milikku. Setelah memeriksanya, Ratu Balqis kemudian membenarkan bahwa singgasana tersebut adalah miliknya. Ratu Balqis juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui kekuasaan Allah serta kenabian Nabi Sulaiman sejak burung hudhud yang membawa surat untuknya. Namun, yang menghalangi keimanan dari Ratu Balqis adalah karena ia masih hidup di tengah-tengah kaum yang kufur. Namun, setelah kejadian itu, Ratu Balqis memeluk agama Allah. Hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertama, kepemimpinan yang bijaksana. Nabi Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau memimpin manusia, jin, dan hewan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin harus menggunakan kekuasaan dengan adil, kebijaksanaan, dan rendah hati. Kedua, pentingnya bersyukur. Meskipun dianugerahi kekayaan, kekuasaan, dan mukjizat yang luar biasa,
Nabi Sulaiman tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun nikmat yang kita miliki, jangan lupa bersyukur, karena semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kasih sayang kepada makhluk Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki perhatian besar terhadap semua makhluk, bahkan kepada semut. Beliau memastikan pasukannya tidak merusak sarang mereka. Kita harus memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap semua ciptaan Allah, termasuk hewan dan alam. 4. Pentingnya kecerdasan dan hikmah. Nabi Sulaiman alaihissalam sering menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah dan memberikan keputusan terbaik. Dalam hidup, gunakan akal, hikmah, dan ilmu untuk menghadapi berbagai tantangan. 5. Kekuasaan adalah ujian. Meskipun memiliki kekuasaan yang besar, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sombong. Beliau menyadari bahwa kekuasaan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan, harta, atau kelebihan yang kita miliki harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan. 6. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memiliki mukjizat yang besar, Nabi Sulaiman tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita harus berserah diri kepada Allah, karena hanya kepadanya segala urusan kembali. Semoga kisah Nabi Sulaiman menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bersikap adil, bersyukur, rendah hati, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih kepada sahabat Signal Dakwah Islami yang telah menyaksikan kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.